Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas tentang tema 1 organ gerak hewan dan manusia, subtema 1 organ gerak hewan, pembelajaran 1 pada kelas 5 SD. Baiklah anak-anak, sebelum membahas tentang organ gerak, Bapak mau bertanya dulu, coba sebutkan ciri-ciri makhluk hidup. Nah, di sini ya betul, diantaranya bergerak, bernapas, makan, berkembang biak, tumbuh, dan lain-lain. Nah, semuanya itu adalah ciri-ciri makhluk hidup. Nah, di sini diantaranya adalah bergerak. Nah, coba perhatikan anak-anak, setiap makhluk hidup pasti dia akan bergerak, seperti halnya manusia dan juga hewan. Nah, sama dengan halnya kupu-kupu. Di sini kupu-kupu bergerak menggunakan sayap. Nah, begitu juga dengan manusia, bergerak bisa menggunakan dengan kaki, atau kelinci bergerak dengan kaki. Nah, baiklah anak-anak, untuk lebih memperdalam materinya, kita saksikan berikut ini. Nah, kembali lagi anak-anak. Nah, di sini ada materi tentang organ gerak manusia dan hewan. Kalian bisa membuka buku temanya pada halaman 3. Nah, di sana kalian boleh membacanya. Nah, di sini Bapak akan membacakan organ gerak manusia dan hewan. Jadi, salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Jadi, secara umum gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian. Jadi, gerak pada manusia dan hewan menggunakan organ gerak yang tersusun dalam sistem gerak. Organ gerak berguna untuk berjalan, berlari, melompat, menari, atau joget ya anak-anak. Nah, kemudian organ gerak pada hewan dan manusia memiliki kesamaan. Alat-alat gerak yang digunakan pada manusia dan hewan ada dua macam, yaitu alat gerak pasif berupa tulang dan alat gerak aktif berupa otot. Jadi tulang disebut alat gerak pasif karena tulang tidak dapat bergerak. Sedangkan otot disebut alat gerak aktif karena otot memiliki suatu senyawa kimia yang membuatnya dapat bergerak. Baiklah anak-anak, selanjutnya Bapak mau bertanya, siapa yang tahu ada berapa paragraf pada cerita ini? Nah, pada cerita di sini ada berapa paragraf? Coba siapa yang tahu? Coba hitung. Betul, ada 5 paragraf. Nah, paragraf 1, paragraf 2, paragraf 3, paragraf 4, paragraf 5. Baiklah anak-anak, sebelum kita berlanjut ke latihan soal, di sini Bapak akan menjelaskan tentang teks judul organ gerak manusia dan hewan, yaitu terdiri atas 5 paragraf. Nah, masing-masing paragraf tersusun dari ide atau gagasan pokok ditambah dengan kalimat-kalimat pengembang. Jadi, ide pokok adalah gagasan yang menjadi dasar sebuah paragraf. Ide pokok disajikan ke dalam bentuk kalimat utama. Kalimat utama yang membuat ide pokok ini bisa berada di awal paragraf, di tengah, ataupun di akhir paragraf. Nah, di sini ada contoh jawaban nomor 1, yaitu paragraf 1. Ide pokoknya adalah salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Sedangkan kalimat pengembangnya adalah secara umum gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh makhluk hidup. Jadi berdasarkan informasi di atas, silahkan kalian temukan ide pokok dan kalimat pengembang dari masing-masing paragraf, seperti halnya paragraf 2. Ide pokoknya apa, kalimat pengembangnya apa. Begitu selanjutnya juga paragraf 3, 4, 5. Kalian silahkan isi di buku tugas masing-masing. Nah, untuk nanti jawabannya kalian bisa tuliskan di kolom komentar di bawahnya. Cuma satu aja ya jawaban komentarnya, di kolom komentar jawaban satu aja. Sedangkan untuk semuanya kalian bisa dipoto, nanti dikirim ke grup WA
kelas kalian masing-masing dan dikirimkan kepada Bapak Ibu gurunya. Mengerti? Ya, silahkan, selamat mengerjakan. Baiklah anak-anak, untuk latihan yang kedua, silahkan kalian kembangkan ide-ide pokok berikut menjadi sebuah paragraf. Nah, di sini ada beberapa contohnya. Organ gerak terdiri atas dua macam. Kemudian organ gerak banyak sekali fungsinya. Dan berikutnya, nah silahkan kalian membuat menjadi sebuah paragraf ya. Bisa dibantu oleh ayah bunda atau kakaknya di rumah ya. Nah, hasilnya nanti kalian bisa difotokan ke grup WA masing-masing atau dikirim ke Bapak Ibu gurunya. Mungkin cukup sekian penjelasan dari Bapak tentang materi kali ini. Semoga ilmunya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.